الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah di malam ini yang masuk malam ke-7 ya. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan berbagai kewajiban dan juga amaliyah sunnah ya. Di bulan yang mulia ini, bulan yang memiliki banyak julukan ya. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah. Karena demikian mulia bulan ini sehingga julukannya banyak sesuai dengan keutamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita bertanya-tanya ya. Karena kalau kita lihat pemberitaan dalam 2 minggu terakhir ini didominasi oleh soal skandal 350 triliun itu ya, yang dicurigai itu TPPU, pencucian uang. Dan sebelumnya juga negeri kita ini sudah dinobatkan dalam bidang korupsi ini, kita indeks persepsi korupsi turun terus ya, kalah jauh dibandingkan negara-negara yang notabene penduduknya mayoritas tidak beriman, tidak mendapatkan bimbingan wahyu Quran. Nah, kita ini bangsa muslim yang mendapat hidayah Quran. Kemudian juga setiap tahun kita ada Ramadan, di mana Ramadan puasa itu as-saumu itu kan al-habsu amsaka, menahan, latihan menahan diri, dilatih menahan terhadap perkara-perkara yang halal siang hari. Nah, itu logikanya kita nanti supaya terlatih ya, menahan hawa nafsu. Kalau berhadapan dengan yang haram, kalau yang halal saja bisa menahan, yang haram apalagi gitu. Nah, cuman kan kita melihat kenyataannya tidak demikian ya. Bahkan dalam berbagai tolok ukur kebaikan-kebaikan, negeri muslim mayoritas berada dalam urutan buncit ya. Dari penegakan hukum, dari kesenjangan sosial. Ini sesuatu yang sebetulnya nggak terbayangkan ya dalam Islam, di mana salah satu ayat Quran itu memerintahkan kailatuladulatam bainal aghniya'i minkum. Kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara kalian saja, di antara orang kaya saja. Harus dibagi kepada orang yang miskin. Tapi faktanya negeri kita termasuk dalam jajaran yang memiliki kesenjangan sosial yang amat sangat tinggi, jauh ya di atas Amerika misalnya, yang terkenal negeri kapitalis. Nah, ini tentu saja kita bertanya-tanya, apa kita yang miss itu? Nah, satu hal yang kita ingin melihat ya, boleh jadi ini pemahaman kita terhadap Al-Quran ini yang miss ya. Kalau kita melihat bagaimana dulu Rasulullah SAW, bagaimana beliau mendidik para sahabat ya, generasi manusia yang masa itu mereka adalah orang-orang yang hidup di gurun pasir, tidak berperadaban, tidak mengenal baca tulis mayoritas ya, hanya sedikit sekali yang literasinya melek gitu ya, orang-orang Arab pada masa itu. Jadi luar biasa, kemudian gak lama berubah menjadi umat yang unggulan ya, menjadi teladan. Bahkan gak lama itu, gak nyampe 50 tahun, mereka sudah malang melintang di dunia, bahkan berhasil mengalahkan Persia Romawi sekaligus, nggak nanggung-nanggung. Sebab kalau kita lihat pada zaman Umar bin Khattab, itu hanya dalam waktu berapa ya, Rasulullah wafat, Abu Bakar 2 tahun, habis itu Umar. Dalam waktu 6 tahun, 7 tahun, habis itu semua Persia Romawi ya. Sampai Raja Persia terpojok di pinggir-pinggir wilayah Persia yang paling timur ya, sampai dia meminta bantuan Raja Kaisar Cina. Dia mengatakan minta bantuan untuk melawan orang-orang muslim. Lantas Kaisar Cina bertanya, ciri-ciri musuh yang kamu hadapi seperti apa? Lantas dijelaskan oleh Kaisar Persia itu. Oh, begini. Kata Kaisar Cina, ya kalau begitu percuma katanya, saya ngirim pasukan. Loh, kenapa? Karena kami juga bakal kalah. Mendingan kamu itu bagaimana caranya berdamai dengan mereka. Sudah, itu mereka nggak mungkin bisa dihadapi. Itu kesimpulan Kaisar Cina setelah mendengar ciri-ciri manusia yang dihadapi itu, yang seperti dikatakan Khalid bin Walid ya. Orang Romawi waktu perang, sebelum perang Yarmuk berkecamuk ya, perang paling dahsyat tuh di Syam. Khalid datang, kalian nyerah saja, kalian gak punya peluang melawan kami. Ji'tu bi unasin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat.
Aku datang dengan sekelompok manusia, mereka mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Kamu gak bakalan menang gitu. Wah, langsung ngeper itu. Makanya walaupun jumlah pasukannya drastis ya, kaum muslimin 30.000 lawannya 200.000, tetap mereka bisa mengalahkan atas pertolongan Allah. Dan satu hal yang kalau kita lihat ini dalam surat Jumu'ah tadi yang saya baca di muka ayat 2 ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerinci ketika Allah membangkitkan Rasulullah SAW, tugas utama itu yang pertama yatslu alaihim ayati. Yatslu alaihim tilawah, membacakan Al-Qur'an, tilawah Qur'an. Dan tilawah Qur'an Nabi itu kalau di surat Al-Baqarah itu ada yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang yang membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan. Tilawahnya nggak cuma sekedar tilawah. Bahkan sebetulnya kalau secara makna bahasa saja, at-tilawah itu tala yatslu, itu secara bahasa dia mengikuti maknanya. Mengikuti yang dibaca, kemudian merespon sesuai dengan tuntutan yang dibaca. Makanya Umar menceritakan ketika Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan perkataan Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW ketika baca Quran itu selalu mengikuti, merespon semua yang dibaca. Kalau ada ayat tentang surga, beliau memohon kepada Allah. Kalau ada ayat tentang neraka, beliau berlindung kepada Allah. Kalau ada ayat menyuruh bertasbih, beliau bertasbih. Kalau ada ayat menyuruh sujud, maka beliau bersujud. Itu sujud tilawah namanya. Banyak ya di Al-Quran itu. Dan kita setiap sholat, itu kalau imam baca waladhdallin amin, nah itu kan respon terhadap bacaan imam, itu yang namanya tilawah. Jadi tilawah itu mengikuti yang dibaca dan merespon sesuai dengan tuntutan yang dibaca. Banyak kalau di Al-Quran itu, kayak misalnya kalau imam misalnya sering membaca surat Wat-Tin itu, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Iya, kita harus menjawab betul. Nah dulu para sahabat pernah ditegur Rasulullah SAW ketika Rasulullah membacakan surat Ar-Rahman, di situ diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Itu para sahabat menikmati baca Nabi, diem saja gitu. Ditegur Rasulullah, kalian ini bagaimana? Kalian kalah sama jin gitu. Jin itu setiap kali bunyi itu surat ayat itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka menjawab, tidak ada nikmat Tuhan kami yang kami dustakan. Selalu begitu. Itulah yang namanya tilawah. Jadi tilawah itu mau nggak mau memang harus ngerti artinya. Ya ini kita orang Indonesia ya nggak paham bahasa Arab. Jadi gimana caranya? Ya mulai belajar, minimal baca terjemahan. Sebetulnya sih yang paling ideal itu kalau kita mau ayat yang paling bisa kita mengerti itu ayat yang kita hafal. Kalau ayat yang pertama kita dengar udah pasti. Kalau misalnya tadi Imam Ustadz Anas tadi baca surat apa kira-kira? Surat An-Nisa ya. Ya itu mungkin sedikit di antara kita yang tahu itu ya. Itu surat An-Nisa misalnya. Dari situ sindiran ya orang-orang munafik. Itu orangnya mereka juga sholat. Qamu kusala tapi males. Yuraunan nas, dia sholatnya pengen dilihat orang. Wala yadhkurunallah illa qalila, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Dia sholat sih sholat tapi kayak begitu karakternya. Itu kan surat yang dibaca, itu kan bagus ya. Kalau kita paham, mengikuti bacaan, ya kadang-kadang itu menjadi refleksi ya. Astagfirullahaladzim, kok sholat saya mirip itu ya gitu. Nah itu salah satu ya. Itulah tilawah. Dan itu tilawah yang dilakukan Nabi. Itu pertama baru ya. Yang kedua, Nabi melakukan yuzakkihim, mentazkiyah. Jadi membersihkan jiwa perilaku para sahabat ya dengan nilai-nilai Al-Quran. Dibersihkan semua itu, sisa-sisa perilaku jahiliyah. Dihapus semuanya, pemikiran, hatinya dibersihkan. Jadi total, ini kayak tarbiyah itu, pendidikan. Itulah tazkiyah, pembersihan jiwa. Jadi habis tilawah ada proses itu. Nah di kita, siapa yang melakukan proses tazkiyah itu? Kadang-kadang kita bertanya-tanya. Dan siapa yang melakukan proses tazkiyah kepada umat ini? Nah itu juga yang dipertanyakan kan. Habis mereka tilawah Quran, tilawah kadang-kadang bertanya, Pak Ustadz boleh gak sih kalau baca Quran itu kita nggak ngerti artinya? Oh iya boleh sih boleh, insya Allah pahalanya dapat. Cuman apakah harus mau seperti itu kita seumur hidup ya? Bahkan sangat disayangkan kalau di kita itu, kalau di kampung saya nih Pak, ini kampung saya di Kerawang ya, itu kadang-kadang Quran itu baru dibaca serius kalau orangnya sudah meninggal. Jadi waktu itu ada Pak Desa yang meninggal, wah itu ngundang orang, kiai-kiai, ustadz diundang,
seminggu penuh saya termasuk ikut baca. Dan itu amplopnya gede, jujur aja itu. Kadang-kadang wah ini. Jadi kadang-kadang begitu. Waktu bapak desa saya masih hidup tuh nggak pernah ngundang kiai untuk membahas Quran itu, tapi baru Tuhan meninggal baru diundang gitu. Lah ini gimana gitu? Kitab Quran ini kitab untuk orang hidup sebetulnya. Walaupun bermanfaat orang mati ya. Para sahabat kalau kayak misalnya Abdullah bin Umar itu berwasiat, kalau saya nanti meninggal tolong bacakan nanti di kuburan saya, tolong bacakan kepada saya arwahnya ya. Al-Baqarah itu awal, tengah sama akhir. Itu kalimat yang biasa dibaca pada saat orang-orang tahlil ya. Itu ada rujukannya. Nah itu dulu Imam Ahmad sempat melarang orang-orang baca Quran di kuburan. Tapi ketika dia memberitahu, Abdullah bin Umar berwasiat agar supaya kalau dia meninggal dibacakan potongan surat Al-Baqarah di awal, tengah, sama akhir. Akhirnya ya kalau begitu boleh, itu sunnah. Karena para sahabat melakukan itu ya. Lah ini yang aneh ya, di kita Quran itu lebih mirip jadi kitabnya orang mati ketimbang orang hidup. Padahal harusnya kalau yang sudah mati itu dibacain Quran, maka yang hidup harusnya lebih lagi dong gitu. Harusnya kan begitu logikanya. Tapi inilah yang terjadi ya. Nah yang ketiga baru yu'allimuhumul kitabul hikmah. Setelah proses yang kedua itu yuzakihim, proses yang ketiga adalah yu'allimuhumul kitabul hikmah, mengajarkan mereka isi kitab dan hikmah sehingga para sahabat menjadi orang-orang yang alim. Ibnu Mas'ud dulunya penggembala kambing, dididik oleh Nabi sampai selesai Nabi wafat, dia berubah menjadi seorang ahli tafsir. Bahkan saya yakin kualitas Ibnu Mas'ud lebih alim daripada profesor S3 yang hari ini kuliah sampai S3. Ali bin Abi Thalib itu juga pakar Qur'annya, dia lebih alim daripada profesor-profesor hari ini. Umar bin Khattab juga demikian. Nah, ini yang luar biasa ya, bagaimana pendidikan Nabi hanya dengan Quran. Umar bin Khattab itu bahkan dalam sejarah dunia masuk. Kalau di bukunya Michael Hart itu beliau ditempatkan nomor 54 orang-orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Karena memang masa-masa pemerintahan Umar bin Khattab ini luar biasa. Kalau kita lihat ya dalam sejarah, tidak hanya dia mengalahkan Persia Romawi yang spektakuler, bahkan dia menata sistem ketatanegaraan, mengelola wilayah yang luas dari ujung timur barat sampai Afrika, timurnya itu sampai Khurasan, sampai ke wilayah-wilayah kayak Azerbaijan, Armenia, di utara ya. Oh itu luar biasa, dengan model pengelolaan yang pemerintahan modern. Beliau punya dewan penasehat kayak DPR, beliau punya hakim yang memutuskan perkara kayak sistem mahkamah MA, Mahkamah Agung. Umar tidak pernah mengadili perkara, dia serahkan kepada seorang hakim. Ini kayak model sekarang ya, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi orang wah luar biasa memang. Orang sepintar itu ya, dari mana asalnya? Lah itulah, Quran ini ketika diajarkan dengan cara yang benar, maka itulah hasilnya ya. Makanya kan Allah menyindir dalam surat Al-A'raf itu, walau syi'na la rafa'nahum biha walakinnahu akhlada ilal ardh. Kalau kami mau, kami tinggikan derajat mereka itu dengan Quran, tapi mereka nggak mau. Al-Quran ini malah dijadikan sebagai benda mati yang cuma dibaca dapat pahala. Kalau orang meninggal dibacain supaya dapat berkah, mentok sampai di situ ya. Ya itu benar. Tapi bukan hanya untuk itu Quran itu turun ya. Dia untuk ditadaburi, dipahami dan dilaksanakan yang terakhir itu ya. Kalau kita tidak melakukan itu, naudzubillah min dzalik, ada ayat terakhir yang itu ya, ketika dalam surat Al-Furqan ya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan berkata Rasul, ya Allah, ya Tuhan, kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjura, yang diabaikan, yang tidak diacuhkan. Nah siapa itu? Ibnu Katsir menjelaskan ya, termasuk perilaku mengabaikan Quran adalah hanya membacanya tanpa mau memahami. Dia membaca dan memahami tapi nggak mau melaksanakan, maka itulah yang disebut mahjura ya. Jangan sampai ya, ramalan Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Akan datang satu zaman kepada umat ini di mana Al-Qur'an tidak tinggal kecuali hanya tulisannya saja. Mudah-mudahan itu bukan zaman hari ini ya. Mohon maaf lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.